Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu sekalian, para pendidik pertama dan utama Ananda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini diperkenan oleh Allah bertemu dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama membincangkan tentang bagaimana menjadi pendidik pertama dan utama yang semoga lulus ujian dari Allah, ya, teruji, tangguh maksudnya begitu ibu-ibu semua, dan akan terbagi dalam 2 sesi. Saya akan menyampaikan presentasi saya di separuh awal waktu, setengah jam pertama dan setengah jam berikutnya nanti kita akan berdiskusi. Ibu sekalian, kalau kemudian boleh kami mereviewkan, izinkanlah kami mereviewkan sebenarnya posisi kalau secara singkatnya, karena kalau didetilkan satu persatu dan dijelaskan dalil masing-masing akan panjang. Tapi ketika kemudian kita ramukan, kita buat semacam rangkuman, maka seorang perempuan itu adalah manusia yang diberikan oleh Allah sebuah kekhasan karakter feminitas tertentu. Dari sisi dia sebagai manusia, maka dia sama persis bagaimana para pria yang diciptakan oleh Allah. Namun kemudian kita diberikan karakter tertentu dari sisi kefeminitasannya. Dan itu yang kemudian akan menentukan posisi dan peran kita yang diberikan oleh Allah untuk kita kepada kita. Bahwa yang pertama kita akan menempati posisi dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dan ini sama persis antara kita dengan para bapak, para laki-laki. Ketika Allah memerintahkan kita untuk memiliki keimanan yang kuat sama. Mana? Ketika kita diminta untuk beribadah, melakukan menyempurnakan sholat 5 waktu, menyempurnakan puasa bulan Ramadan sama persis. Dan berikutnya adalah kita dalam perjalanan sebagai manusia tadi akan menempati posisi sebagai anggota keluarga. Yang pertama adalah anak. Kita pasti anak dari seorang ibu dan ayah kita. Ada yang mencoretnya lagi. Kita dalam perjalanannya kemudian akan tumbuh, berkembang, dan kemudian ketika kita mengambil amanah pernikahan, maka ada posisi baru yang akan kita emban, yang akan kita ambil, dan itu menambah amanah atau beban kewajiban yang sebelumnya. Tidak merupakan pilihan, tidak menghapus kewajiban yang sebelumnya sudah ada. Jadi ketika kita menjadi istri dari seorang suami, tidak kemudian membuat kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua menjadi hilang, tetapi itu menambah. Dan ketika kemudian Allah menghendaki kita diberikan oleh Allah rezeki, akhirnya melahirkan generasi-generasi dari rahim kita, atau kemudian ada anak-anak yang menjadi amanah dalam tanggungan kita, maka kita kemudian juga menambah lagi amanah tersebut menjadi seorang ibu. Dan di situ sekali lagi merupakan amanah tambahan dan tidak menghapuskan dan tidak menjadi pilihan bagi kita untuk kemudian hanya memilih ibu tapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian, terisolir. Kita pasti akan ada di tengah-tengah masyarakat, dan para perempuan secara komunal, maka mereka adalah partner terbaik dari kaum laki-laki untuk mewujudkan kehidupan di tengah masyarakat yang penuh kemuliaan, kondusif berdasarkan syariat Islam. Nah,
sekarang terkait dengan judul yang kita ingin bahas untuk lebih detail, kita zoom begitu ya, bahwa salah satu peran kita adalah sebagai ibu, dan kemudian selalu mengikuti label dari ibu tersebut adalah posisi sebagai pendidik pertama dan utama. Maka pertanyaan yang kemudian harusnya muncul dalam benak kita, sebenarnya apa? Dan mengapa kok kemudian ibu itu diposisikan sebagai pendidik pertama dan utama? Apa makna dari pendidik pertama? Dan apa makna menjadi pendidik utama? Kalau kemudian kita pahami menjadi pendidik pertama, itu karena secara faktanya memang Allah menakdirkan kita, menjadikan itu menjadi bagian dari qadha kita sebagai seorang ibu. Maka kita adalah menjadi pihak pertama yang diberikan kesempatan oleh Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, yang memungkinkan untuk melakukan sentuhan pendidikan pertama kepada anak-anak kita bahkan jauh sebelum mereka dilahirkan. Jadi ketika mereka ada dalam tubuh kita, menjadi bagian dari tubuh kita sendiri. Bagaimana kemudian kita berakhlak terhadap diri kita selama kehamilan tersebut? Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah adalah al-musawwir atau sang pembentuk dari rupa janin kita nanti. Bukan karena tingginya si A, si B, si C yang membuat wajah anak kita nanti menjadi seperti apa. Tapi ketika kemudian kita meyakinkan, ternyata bahkan bagaimana kita berhak terhadap diri kita sendiri, mengatur emosi kita, menghiasi hari-hari kita selama kehamilan dengan kebaikan-kebaikan akhlak, itu sudah menjadi bagian dari pendidikan kepada anak kita. Ketika orang lain di luar kita itu belum bisa melakukan sentuhan pertama itu. Maka itulah mengapa ibu ini memang pendidik pertama. Dia memang oleh Allah didesain, diberikan kesempatan untuk menjadi pihak pertama yang bisa memberikan sentuhan pendidikan pertamanya. Maka pendidikan yang kita lakukan itu tidak dimulai ketika anak sudah lahir. Itu jauh sekali, terlambat kalau baru menyadari kita harus melakukan pendidikan setelah anak lahir. Ada banyak potensi sudah kita lewatkan di sana. Bagaimana ketika kemudian Allah menghendaki sudah terjadi pertemuan antara sperma filter, kemudian Allah menghendaki di situ menjadi janin yang hidup, itu sebenarnya sudah menjadi lahan kita untuk bisa melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Ketika mereka masih menjadi bagian dari tubuh kita sendiri, bagaimana kita kemudian memilih makanan, bagaimana kita memilih kalimat ketika merasakan sakit, bagaimana ketika kemudian kita memilih doa ketika kemudian kegalauan yang melanda kita dan tidak kemudian marah-marah, dan seperti itu sudah bagian dari pendidikan kita lakukan. Itulah maksud dari mengapa kita itu menjadi pendidik yang pertama. Sementara kemudian kalau menjadi pendidik yang utama, maka ini kaitannya adalah dengan posisi kita sebagai pihak yang akan ditanya oleh Allah terlebih dahulu akan tanggung jawab pendidikan anak kita bersama dengan suami, bersama dengan ayah dari sang anak tersebut. Kita diletakkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak ini itu akan diasuh, dibesarkan, dididik, didesain sesuai dengan mau dari sang pemberi amanah. Banyak sekali kemudian penjelasan Rasul maupun melalui hadis maupun Al-Quran yang menyampaikan hal tersebut, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan akan lahir dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang akan membentuknya. Jadi bapak dan ibunya lah yang akan membentuknya menjadi seorang yang Yahudikah, Majusikah, penyembah apikah, ataukah kemudian menjadi seorang Nasronikah. Jadi kita dan ayah, dan suami kita, ibu dan ayah dari sang anak itu yang dikatakan akan bisa merubah dan merusak fitrah sang anak atau mempertahankan fitrah sang anak.
setelah dia diciptakan oleh Allah atas fitrahnya. Lalu kemudian juga ada di dalam An-Nisa itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Kita itu diperintahkan, kita itu diminta untuk takut. Kalau sampai meninggalkan di belakang kita itu generasi anak-anak kita yang lemah, dzurriyyatan bi'afan. Dzurriyyah itu bukan sekedar anak kita langsung. Dzurriyyah itu anak kita sampai ke bawah, sampai ke cucunya, cicit, ke bawah. Dan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari desain sejak kita hari ini ketika mendesain anak kita langsung. Jadi kalau kemudian panjenengan ibu semua mendoakan anak-anak kita, itu kan juga diajari untuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kan? Juga diajarkan untuk mendoakan dzurriyyah kita, anak-anak keturunan kita semua yang ke belakang. Meskipun kemudian kita tidak pernah bertemu dengan mereka, bertatap muka dengan mereka, tapi kita sudah mengirimkan doa untuk mereka. Ada sambungan hubungan doa yang kemudian sudah kita sampaikan sejak sekarang. Meskipun mereka kita belum tahu lahirnya kapan, dia nanti akan muncul di mana, lahir di mana, akan menjadi apa. Tapi mereka itu sudah ada dalam bagian dari tangan kita untuk menentukan mau seperti apakah mereka itu. Kita memiliki harapan seperti apakah kepada mereka. Maka orang pihak yang kemudian diberikan tanggung jawab pertama untuk yang nanti akan ditanya oleh Allah akan bagaimana anak-anak kita nanti itu akan menjadi generasi yang kita lahirkan, ataukah menjadi generasi lemah, ataukah menjadi generasi yang tangguh, apakah menjadi generasi yang tetap dalam fitrahnya, ataukah kemudian menjadi anak-anak yang kemudian berubah melenceng dari fitrah penciptaannya. Itu ada di tangan kita dan kita yang akan ditanya. Karena itulah kemudian kita adalah menjadi pendidik utama bagi mereka. Apalagi kemudian berkolaborasi dengan sentuhan pertama itu ada pada kita. Sentuhan pertama itulah yang sebenarnya kemudian akan menjadi fondasinya. Itu juga yang menjadi makna kenapa kemudian itu menjadi pendidik utama. Karena salah meletakkan fondasi, lemah meletakkan fondasi, seluruh bangunan di atasnya adalah bangunan yang akan mudah roboh. Keliru meletakkan dan melakukan desain dasarnya, maka bangunan yang kita harapkan juga tidak akan jadi sebagaimana yang diinginkan. Nah, itu adalah makna pendidik pertama dan utama. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana? Kalau memang saya adalah pendidik pertama dan utama, lalu apa yang harus saya lakukan? Maka ibu-ibu sekalian, karena hakikatnya anak ini itu bukanlah anak-anak kita. Anak ini adalah titipan saja yang diberikan oleh Sang Penciptanya kepada kita. Maka kalau kemudian kita bertanya, oh, untuk saya apakan? Harusnya saya apakan anak-anak saya ini? Saya desain seperti apa? Saya mau bentuk seperti apa? Maka sebenarnya yang paling tahu jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sang Pemberi amanah atau yang menitipkan amanah itu, yaitu Allah yang menciptakan anak-anak kita, yang menciptakan semua perangkat potensi yang dia punya untuk berkembang menjadi manusia sebagaimana visi penciptaannya. Itu adalah Allah. Maka kita bertanya di sana. Kalau kemudian kita membaca tuntunan dari Sang Pemberi amanah tersebut, maka kita akan temukan bahwa yang pertama, anak kita itu diwujudkan, diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka menjadi hamba dari Sang Penciptanya, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat 5:6. Dan lebih jelas lagi, mengabdi kepada Allah itu bagi manusia itu seperti apa? Itu ada pada Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah berkata kepada makhluk-makhluk ciptaan sebelumnya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah ketika Allah hendak menciptakan Adam, manusia pertama. Dia mengatakan bahwa aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi bahwa manusia itu ditetapkan oleh Allah menjadi pengganti
Allah, kepanjangan tangan dari Allah untuk mengelola bumi, untuk menjadi khalifah, pemimpin, pengelola di muka bumi. Itu bukan amanah, itu tidak diberikan kepada malaikat, tidak diberikan kepada jin, tapi diberikan kepada manusia. Maka anak kita, dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan satu visi penciptaan manusia, mengabdi kepadanya, dan dia harus sebagai kaum manusia, jenis manusia, maka dia harus menjadi pemimpin yang sanggup mengelola bumi sesuai dengan maunya sang pencipta bumi, manusia, dan kehidupan ini. Lalu yang kedua, tadi kita sudah paham bahwa kita diperintahkan untuk terus mempertahankan fitrah penciptaan anak kita. Tadi dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani. Bapak ibunya lah yang kemudian akan membuat seorang anak yang tadinya terlahir fitrah itu bisa menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi dalam Furqan 74 kita juga selalu diajarkan, diminta berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun menjadi penyejuk mata. Hanya akan bisa kita raih kalau anak itu tetap ada pada fitrahnya. Maka yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini itu tidak semata-mata ketika anak itu masih kecil, yang melihat ginuk-ginuknya, bentuk fisiknya yang lucu, wajahnya senyumnya, kita sudah merasa senang, itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita. Tidak semata ketika mereka usianya masih bayi seperti itu. Selama mereka terjaga dalam fitrahnya, meskipun dia kemudian sudah menjadi wanita dewasa, orang dewasa, dia menikah, bagaimana ketika kita melihat dia berinteraksi dengan istrinya, dia berinteraksi dengan anak-anaknya, ketika dalam fitrah maka semuanya akan tetap menjadi qurrata a'yun bagi kita. Kita bisa melihat kesakinahan rumah tangganya, kita bisa melihat bagaimana dia berkiprah di tengah masyarakat sesuai dengan fitrahnya, maka itu tetap akan menjadi qurrata a'yun bagi kita, meskipun dia sudah besar. Jadi bukan melekat qurrata a'yun itu seolah-olah adalah sebuah doa atau harapan hanya untuk anak-anak ketika masih kecil, enggak. Yang ketiga adalah bahwa kita juga selalu diminta untuk berdoa, ya. Waja'alna lil muttaqina imama. Yang dimaksud dengan diminta berdoa di sini sebenarnya ada seruan, ada beban agar kita mengupayakan, mengikhtiari menjadi pemimpin dari orang-orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa saja sudah istimewa. Ada banyak kelebihan, ada banyak keutamaan yang disampaikan dan dijelaskan oleh Islam. Dan ini kita tidak sekedar diminta untuk jadi orang bertakwa, tapi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan An-Nisa 9 tadi, bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, kita harus menghasilkan generasi yang tangguh. Apalagi kemudian ditambah bahwa kekhasan umat Islam itu secara komunal, umat Islam itu memang didesain oleh Allah akan menjadi khairu ummah, ukhrijat linnas. Dan ini posisi sebagai khairu ummah, umat terbaik yang diajarkan untuk seluruh umat manusia ini, berarti kita bicara skala kualitas generasi yang mau kita lahirkan ini bukan skala perorangan atau berkualitas untuk keluarganya atau untuk wilayah tertentu, tetapi itu adalah world class quality, ya, world class generation. Jadi dia itu generasi kelas dunia, dia memang didesain oleh Allah itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik untuk seluruh umat manusia di dunia. dan apa namanya, bukan kemudian ada yang kemudian bertanya begini ketika saya menyampaikan bahwa memang generasi Islam itu harus didesain untuk menjadi pemimpin, dia harus menjadi generasi yang tangguh, yang terbaik, menjadi yang terbaik di antara seluruh umat manusia yang ada. Maka kemudian ada yang bertanya begini, tapi kan sebenarnya tidak semua orang kemudian itu menjadi khalifah, menjadi kepala negara, menjadi amirul jihad misalkan. Memangnya semua orang akan jadi pemimpin seperti itu? Kalau dari sisi perintah untuk menyiapkan, memiliki kualifikasi pemimpin, itu semua memang harus melakukannya. Bahwa kemudian qada Allah itu nanti meletakkan amanah kepemimpinan itu ada pada perorangan siapa dan siapa,
Tetapi ketika amanah itu mau membutuhkan siapa yang sanggup mengambilnya, maka semua generasi yang sudah kita siapkan itu siap mengambilnya. Terlebih lagi bahwa sebenarnya setiap dari diri kita itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari diri kita itu adalah seorang pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Nah, jadi memang kita itu harus berpikirnya itu tidak sekedar menjadikan anak-anak kita itu sebagai aset pribadi atau keluarga kita, ibu-ibu. Tapi kita ini sedang menyiapkan seseorang dengan visi besar, kaitannya dengan membangun peradaban dunia, kaitannya dengan bagaimana mengelola bumi, kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan pemimpin yang dia nanti akan bisa mewujudkan kesejahteraan di permukaan bumi ini bagi seluruh umat manusia. Itu amanah yang kita emban. Ketika kemudian kita melahirkan seorang anak, menambah lagi, generasi lagi, kita lahir. Maka seperti itu. Dan Allah meletakkan kita akan menjadi umat yang terbaik itu tidak pada banyaknya gelar, tapi ternyata pada ketika kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya ini adalah desain dasarnya. Mau nanti anak kita itu kemudian kita desain menjadi seorang dokter, ataukah seorang insinyur, ataukah siapapun yang lain, maka dia hanya akan bisa menjadi bagian dari generasi terbaik ketika dia menyempurnakan dulu desain dasarnya bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar atas dasar iman. Jadi di sini secara singkat kita bisa lihat bahwa ukuran kesuksesan kita menjadi seorang ibu yang melakukan pendidikan pertama dan utama itu adalah berhasil menyiapkan anak kita, mengemban takdir dari penciptanya sesuai dengan visi yang kemudian tadi disampaikan. Dan bukannya sebagaimana dipahami oleh masyarakat hari ini. Ukuran berhasil itu adalah jadi uang itu kalau sudah sampai kita mantukan. Terlepas dari ternyata tidak pernah kita siapkan dia nanti menjadi mantu seperti apa, jadi ibu seperti apa, jadi istri seperti apa. Pokoknya sudah mantu itu sudah dianggap sebagai ukuran dari uang, sudah saya siapkan, berhasil. Atau ketika dia sudah selesai menyelesaikan pendidikan formalnya ditandai dengan adanya gelar tertentu, dia wisuda. Padahal kita tidak tahu sepanjang perjalanan dia menjadi mahasiswa, tanpa diketahui sang orang tua, ternyata sang anak itu berapa puluh kali melakukan perzinahan. Dia tidak merasa pusing dengan itu. Ternyata ada orang-orang tua yang begitu. Merasa sudah berhasil menjadi orang tua, melaksanakan amanah dari Allah, ketika anak itu sudah diwisuda, padahal dalam perjalanan dia menjadi mahasiswa amanah yang berbeda dengan orang tuanya tadi, ternyata di situ ada aktivitas-aktivitas kemaksiatan besar yang itu kita akan ditanya, kok bisa anakmu itu akhirnya menjadi aktivis pacaran, dikenal sebagai pezina. Dan itu faktanya ada atau tidak? Ada. Dan ini yang kemudian sayang sekali orang tua jarang menyadari bahwa ini bagian dari yang akan kita pertanggungjawabkan. Dan bukannya kemudian keberhasilan itu adalah kita menyiapkan untuk anak kita itu harta tinggalan warisan 7 turunan yang tidak akan habis. Ini yang saya cantumkan dalam gambar ini. Sekalipun kelihatannya banyak, begitu kemudian terkena krisis moneter, nilainya jatuh, maka dia hanya seperti kertas-kertas yang menjadi yang nggak akan laku kecuali diloakkan saja dan sangat sedikit harganya. Dan ini kita nggak akan ditanya itu. Berkacalah pada kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi ketika kemudian beliau meninggalkan putra putrinya, itu tidak meninggalkan warisan. Bukan pula ketika kemudian kita anggap sukses itu kalau anak kita akhirnya berhasil menjadi seorang yang terkenal, dielulukan ke sana sini, lalu kita merasa bangga karena kita ikut naik kemuliaannya. Karena kita mengira dengan terkenalnya anak kita tadi, dielulukan tadi, itu kemudian kemuliaan orang tua juga naik. Tentunya posisi dia di hadapan Allah juga menjadi naik. Padahal ternyata jelas-jelas Allah menyampaikan bahwa Allah itu ketika menciptakan kita dari seorang laki-laki, lalu kemudian seorang perempuan, lahirlah dari sana itu generasi-generasi berbangsa-bangsa,
syu'uba wa qaba'ila lita'arafu, akhirnya muncul menjadi banyak suku, banyak bangsa, banyak kabilah. Tapi Allah mengatakan bukan karena laki-laki atau perempuannya, bukan karena kabilah tertentunya, bukan karena suku tertentunya, bukan karena warna kulitmu yang putih ataukah yang wajan, bukan karena tempelan pada fisikmu, pada hartamu dan seterusnya yang membuat kamu mulia, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Dan lebih diperjelas lagi bahwa Islam, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk wajahmu, mukamu, ataupun harta-harta kalian. Tetapi Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan amalmu. Yang dari sini kemudian kita mengambil konsep, berarti kemuliaan itu yang harus kita wujudkan itu adalah yang akan menjadi ukuran untuk bisa menilai itu adalah bagaimana amal kita yang itu lahir dari sebuah proses pemahaman atau kesadaran yang kita miliki, yang diwakili oleh hati tadi. Sehingga kemudian dari situlah kita melihat bahwa di dalam Islam itu, kalau digabungkan dari depan tadi, tujuan pendidikan di dalam Islam itu apa? Yang pertama adalah mewujudkan syahsiah Islam pada diri anak kita, bukan meraih satu gelar akademis tertentu. Nggak harus itu bahkan. Tapi yang harus ada pada diri mereka, ini desain dasar ibaratnya bangunan. Mau bangunan itu nanti setelah jadinya, itu akan menjadi rumah sakit kah? Menjadi gedung olahraga kah? Atau menjadi masjid kah? Semua itu pasti ada dasarnya, bangunan dasarnya. Bangunan dasar yang harus kita wujudkan pada anak-anak kita, yang pertama itu adalah bersyahsiah Islam. Lalu yang kedua, karena kaitannya dengan amanah dia, menjadi manusia yang memakmurkan bumi, memimpin umat manusia, membangun peradaban, mengelola bumi dan aturannya, pasti kita membutuhkan penguasaan sains dan teknologi. Dan itu menjadi tujuan pendidikan yang kedua, bahwa generasi kita, anak-anak kita harus menguasai sains dan teknologi. Dan yang berikutnya nanti, maka itu akan lebih mengarah kepada apa, amanah kepemimpinan tertentu apa, profil tertentu apa yang kemudian tidak kita wujudkan pada anak kita. Dia mau menjadi seorang pemikir, menjadi seorang pakar, menjadi seorang ahli, yang darinya akan lahir problem solving yang dia berikan kepada umat atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi seorang mujtahid, menjadi seorang ulama, menjadi seorang apakah kemudian itu menjadi profesi tertentu seperti dokter ataukah guru ataukah yang lain-lain. Jadi yang ketiga itu adalah ada profil pengemban amanah tertentu yang kemudian kita hendak wujudkan desain pada anak kita menjadi businessman, businesswoman. Dan pendidikan ini semua untuk mencapai tujuan itu dibangun atau dilakukan berdasarkan sebuah proses yang berbasis usia. Jadi kalau mau secara sederhananya, anak-anak kita itu untuk sampai kemudian misalkan akhirnya dia adalah menjadi seorang bersyahsiah Islam, dia mengemban amanah tertentu menjadi seorang mujtahid tertentu atau ulama atau dokter misalkan, maka untuk bisa sampai di titik itu kan tidak semua proses pendidikan itu kita selesaikan di usia dini. Sentuhan itu tidak kita sempurnakan di usia dini, tetapi itu adalah dibagi dalam kurikulum yang berkesinambungan, sebuah proses pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari awal sampai kemudian dia besar. Ada prinsip yang berbeda. Kalau di usia dini kita ini sedang mempersiapkan bangunan kepribadian. Kita mempersiapkan bangunannya, fondasinya, bahan baku itu kita siapkan semua. Sementara kalau sudah setelahnya itu adalah usia prabalik, kita menguatkan karena sebentar lagi dia akan menjadi orang yang diminta pertanggungjawaban. Dia harus sudah sempurnakan terbentuknya syahsiah Islam itu pada usia balik. Dan ketika sudah selesai balik ke atas, balik dewasa, maka itu kita sedang bicara mengembangkan, melejitkan,
yang melejikan kepemimpinan dan profil kepemimpinan yang hendak kita wujudkan pada anak kita tadi. Kalau kita bicara tentang sentuhan pertama yang kemudian menjadi amanah kita, itu memang lebih banyak kepada langsungnya itu adalah kepada usia dini. Tapi sebenarnya hakikatnya mau sampai proses pendidikan itu hingga anak kita dewasa, semua ini masih jadi bagian dari desain yang menjadi tanggung jawab kita, yang kemudian itu kita yang mendesain. Kita akan mempertemukan anak kita dengan guru yang seperti apa. Saya memilihkan nanti kuliah itu di Al-Azhar karena ada desain saya ingin menjadikan dia seorang ulama, mujtahid. Atau saya pilihkan dia untuk sekolah di fakultas kedokteran di universitas apa misalkan. Atau kemudian kita datangkan guru itu di masa prabaliknya seorang entrepreneur, seorang bisnismen yang bisa ngajari anak kita tentang bagaimana belajar bekerja misalkan. Ini semua meskipun bukan kita guru langsungnya, sebenarnya kita yang mendesain. Jadi harus difahami meskipun pendidikan ini prosesnya itu tidak disempurnakan langsung pada usia dini semua, tapi di sini ada pihak-pihak lain yang akan berkontribusi, yang akan hadir dalam kehidupan anak kita. Tetapi penanggung jawabnya utamanya tetap adalah kita, orang tuanya. Dan ini membutuhkan sebuah proses yang sifatnya saling mendukung. Tidak bisa kemudian menjadikan amanah menciptakan generasi tangguh berkualitas itu hanya semata-mata menjadi hasil dari ikhtiarnya seorang ibu, seorang ayah, atau keluarga saja. Tidak bisa. Oh betul, anak-anak itu pertama lahir dari keluarga yang sakinah, keluarga yang dia membangun bangunan keluarganya juga atas dasar iman, sehingga kemudian orang tuanya tahu apa tugas dia sebagai guru pertama dan utama, apa tugas mereka sebagai sekolah pertama, bapak juga ngerti sebagai kepala sekolah itu apa yang harus dia lakukan, apa tanggung jawab dia kepada ibu-ibu yang menjadi guru-guru dari anaknya, supaya dia sang guru ini bisa fokus mendidik anaknya, itu hanya bisa lahir kalau kemudian memang mereka membangun bangunan keluarganya dari iman. Tetapi kita harus paham, anak ini kan tidak semuanya ada di dalam pelukan kita. Ada masa di mana justru dia, supaya dia bisa menjadi seorang mukallaf yang siap menjadi pemimpin di tengah masyarakat, dia harus kenal dengan masyarakat, dia harus berinteraksi dengan masyarakat, dia harus pernah teruji menyampaikan pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat, mengasah kepemimpinannya, mengasah kemampuannya meyakinkan pemikiran yang benar yang dia miliki, mengalahkan pemikiran yang rusak. Itu proses yang harus dia alami. Maka di sini akan susah kalau semata-mata mengandalkan peran dari keluarga, tetapi harus ditunjang oleh. Nanti dia akan masuk dalam sebuah struktur pendidikan yang terstruktur, bisa jadi secara formal, dan ini justru yang akan bisa menyiapkan generasi itu skala bangsa. Jadi bukan sekedar anak itu berkualitas karena orang tuanya itu memang yang bagus, tapi harusnya semua anak-anak muslim itu memiliki kualitas yang sama, dan itu di backup oleh sebuah desain sistem pendidikan yang memang bertujuan melahirkan generasi-generasi yang bersahsia, Islam, menguasai sains, dan memproduk mereka menjadi satu profil kepemimpinan tertentu. Dan yang berikutnya adalah dukungan dari masyarakat, karena masyarakat ini hakikatnya adalah sekolah besar, tanpa perlu diajarkan di ruang sekolah, anak kita bisa belajar tentang makna mulia dan tidak yang salah itu dari masyarakat. Ketika hari ini misalkan contohnya, sistem sekuler kapitalistik yang sedang mendominasi dan memimpin kehidupan kita, maka mereka juga belajar dari bagaimana orang melihat, bagaimana orang menghargai yang dianggap sebagai sebuah keutamaan, kemuliaan, itu dengan meletakkan atau menjadikan nilai-nilai materi sebagai sesuatu yang dianggap penting. Digambarkan di dalam ketika mereka melihat sinetron misalkan, mereka diajari untuk merasa bangga kalau punya prestasi mengumpulkan banyak pacar, dan diajari untuk merasa minder kalau kemudian sampai tidak pernah punya pacar hingga lulus.
atau menjadi orang yang sibuk, menjadi seorang yang sibuk fokus menuntut ilmu, itu digambarkan di sinetron-sinetron itu sebagai sesuatu yang buruk. Di situ tadi sudah terjadi sebuah proses pendidikan. Ya, baik saya lanjutkan. Dan yang terakhir adalah di situ peran negara bahwa masyarakat itu warnanya akan menjadi seperti apa. Itu kan tergantung aturan apa, kebijakan apa yang digunakan mengikat interaksi yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan itu adalah kewenangan negara untuk menerapkannya. Maka harusnya kemudian kita kalau bicara tanggung jawab melahirkan generasi tangguh yang kuat yang seperti visi tadi itu yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, negara. Hanya saja karena kita ada pada posisi pendidik pertama dan utama, maka yang harus beres betul seharusnya tanpa kemudian mengandalkan bantuan pihak lain, seharusnya yang harus menjadi kualitas minimal yang kita miliki adalah menjadi guru bagi anak-anak kita, generasi-generasi yang ada pada usia dini itu mesti itu mampu semua, yaitu membentuk bangunannya, kan, menyiapkan bangunannya. Jadi mungkin secara singkatnya saja supaya tergambar apa berarti yang kemudian contoh yang harus kita siapkan di situ, bahwa menjadi orang tua adalah pilihan, maka tidak boleh kemudian itu kan kita nggak dipaksa, menikah nggak dipaksa, melahirkan juga nggak dipaksa, itu atas pilihan kita. Maka kalau kemudian punya anak terus kayak nggak sengaja lalu nggak siap, itu ya nggak layak. Jadi seharusnya memang kita menyiapkan diri. Dan apa yang dibutuhkan, yang pertama adalah harus memiliki modal menjadi pendidik. Kalau gambarannya tadi menjadi pendidik anak di usia dini, yang itu targetnya adalah untuk menyiapkan bangunan kepribadiannya, membangun fondasinya. Maka di situ itu adalah kita mengenali tumbuh kembang anak, karena kan berbasis usia. Sehingga kita tahu pada setiap fase-fase perkembangan anak itu apa yang harus saya cari, apa yang harus saya stimulasi. Mengerti? Di antara modal dasar bangunan yang hendak kita bangun tadi, menyiapkan bangunannya tadi, itu kan anak kita punya fitrah apa, punya kemampuan berpikir, maka kemudian kita harus melakukan stimulasi seoptimal mungkin atas kemampuan berpikirnya, sehingga pada saatnya dia akil, dia bisa melejit kemampuan berpikirnya. Jadi dalam proses berpikir itu kan melibatkan ada indera yang dia miliki, maka stimulasi indera harus kita lakukan. Jangan sampai anak kita itu belum sempat kita asah kemampuan pendengarannya dengan baik, begitu ya. Kemudian dia sudah tidak ada di tangan kita. Di antara contoh pengasuhan, stimulasi indera yang terbaik adalah memperkenalkan dia dengan Al-Quran dalam versi Simai atau tahfidz, program tahfidz. Maka itu kalau di dalam sistem pendidikan Islam itu kurikulum dasar tahfidz itu. Karena itu bagian dari stimulasi pendengaran. Dan stimulasi pendengaran itu lebih dulu dilakukan ketimbang stimulasi penglihatan. Stimulasi pendengaran itu bisa dilakukan bahkan sejak dalam kandungan. Jadi supaya orang tua itu nggak salah langkah dan nggak melewatkan masa-masa emas ini tadi, dia harus tahu berarti. Jadi itu contohnya. Jadi dia harus tahu, kuasai ilmu tumbuh kembang anak, karena setiap tumbuh kembangnya, setiap fasenya akan berbeda. Saya harus menstimulasi fisiknya, karena itu bagian dari menyiapkan bangunannya. Fisiknya harus kuat. Maka harus diajari motorik halus, motorik kasar, diajari berguling, diajari melompat. Itu bagian dari pendidikan yang harus kita pahami. Kapan saya harus memastikan anak saya bisa angkat kepala, bisa duduk, bisa terantanan, bisa jalan. Kalau kemudian tidak paham, tiba-tiba anaknya moro-moro 2 tahun tadi nggak bisa ngomong 3 tahun, satu kata yang keluar, terlewat. Karena sebenarnya di situ sudah ada milestone yang harus kita pahami. Kapan harus kita stimulasi kemampuan berbahasa anak? Kemampuan berbahasa itu adalah bagian dari kurikulum dasar. Kurikulum dasar itu kita juga lakukan, sudah mulai lakukan di usia dini. Jadi orang tua harus tahu. Maka harus ngaji, memang harus belajar. Dan kita paham bahwa ini pujian, jaminan yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah menghendaki seseorang itu ada dalam kebaikan, maka dia akan fakihkan dalam masalah agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Allah akan menjadikan dia itu fakih dalam masalah agama. Jadi memang ngaji, belajar Islam itu bukan hanya kewajiban ulama, bukan.
kita semua yang mengaku muslim kalau ingin tetap dalam kebaikan, kita diperintahkan untuk menjadi faqih fiddin. Dan di situ ada jaminan Allah akan menjadi baik. Lalu yang berikutnya yang harus kita lakukan atau modal untuk bisa melaksanakan kewajiban tadi adalah sinergi dengan pasangan. Nanti ini bisa bahasannya tersendiri. Tapi secara singkat jenengan sudah paham, sinergi. Jangan, suami kita itu partner terbaik kita, bukan pesaing kita, bukan musuh kita. Sinergilah dengan pasangan. Lalu yang berikutnya adalah kita butuh dukungan masyarakat dan sistem yang kondusif. Maka di sini juga tidak bisa dilepaskan dari porsi dan peran kita sebagai anggota masyarakat. Terlibatlah di tengah-tengah masyarakat itu untuk menjadi bagian dari mereka yang berusaha menegakkan terwujudnya hukum-hukum Islam secara sempurna di tengah-tengah masyarakat kita. Mulai dari lingkungan terdekat kita, di RT kita, RW kita, dan seterusnya, sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Dan memang ini melibatkan negara untuk menjadi penerap dari semua sistem tersebut. Sehingga saya tutup presentasi saya hari ini dengan menyampaikan kembali seruan. Ternyata kita paham kalau mau menyempurnakan kewajiban kita sebagai guru pertama dan utama, pendidik pertama dan utama, melahirkan generasi sesuai dengan visi dan misi penciptaannya. Langkah pertamanya adalah kita harus kembali kepada Islam sebagai jalan hidup, mengenali syariah-syariahnya, yang itu terlahir dari akidahnya, dan itu berawal dari aktivitas kita mengaji, memahami dan mengenali bagaimana Islam tersebut sebagai jalan hidup yang sudah kita pilih. Saya kira itu, ibu-ibu sekalian, sebagai pengantar, mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin keterburu-buruan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustadzah Fariha. Suara saya kedengaran? Ya. Jazakillah khairan kepada Ustadzah Fariha. Masya Allah, luar biasa pemaparan materinya. Ya. Untuk para hadirin dan wali santri, setelah menyimak penjelasan pemaparan materi dari Ustadzah Faiza, saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom chat di Zoom, Bun. Jadi langsung ditulis saja pertanyaannya. Suara kecil. Suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas? Jelas, Ustazah. Jelas. Oh, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ada yang ini disampaikan pertanyaannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah dari kami, dari Mahat, ada door prize untuk yang bertanya, ya. Untuk penanya pilihan. Silakan Bunda, bisa disampaikan, boleh di kolom komentar atau bisa langsung bertanya. Diaktifkan mic-nya. Silakan. Bentar, dari Mbak Zenia ya. Ada pertanyaan? Bentar. Saya bacakan. Ya. Dari Bunda Zenia. Assalamualaikum. Ustadzah mau bertanya, mau dijelaskan terkait meninggalkan anak-anak yang lemah. Maksudnya bagaimana, nggih? Ustadzah Faiza bisa dipahami pertanyaan dari Bunda Zenia, nggih. Terus yang kedua dari pertanyaannya Bunda Ella Almeria. Jadi, bagaimana memilih sekolah yang tepat bagi anak? Yaitu ada lagi satu lagi ini Umu Dian Ulan. Ada apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan ibu dalam mengajari atau mendidik anak-anak tatkala lingkungan tidak mencerminkan nilai-nilai Islami yang bisa mempengaruhi anak? Jadi mengajari mendidik anak saat lingkungan tidak mencerminkan lingkungan yang Islami gitu ya Ustadzah. Ya Ustadzah Faiza, sampun bisa dipahami nggak pertanyaannya? Ya, insya Allah bisa. Ya Ustadzah, silakan bisa disampaikan jawabannya. Jadi yang pertanyaan pertama tentang tidak meninggalkan anak-anak yang lemah,
ini lemah dalam seluruh kualitasnya. Baik secara fisik, anak-anak itu akhirnya menjadi anak-anak yang karena kita tidak penuhi hak mereka, hak tubuh mereka atas kecukupan gizi misalkan, atau kemudian tidak pernah kita stimulasi kekuatan otot tulangnya, itu menjadi bagian dari kelemahan. Bayangkan kalau kita membaca tuntunan Rasul, gitu ya, memang Islam ini itu adalah sebuah agama yang sejak lahir itu, sejak diturunkan itu memang dia bersifat universal untuk seluruh dunia. Rasul mengajarkan kepada anak-anak kita agar kita mengajari mereka berkuda, memanah, berenang. Padahal pada waktu menyampaikan itu, Rasul itu sedang berada di mana? Berada di tengah gurun pasir. Mau berenang di mana? Kalau berkuda, memanah, iya bisa dipahami. Tapi dikatakan berenang itu karena memang Islam ini proyeksinya itu adalah untuk seluruh alam. Sebagaimana keuniversalan risalah ini diturunkan ketika Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul Muhammad itu kan kalimatnya tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maksud Muhammad di situ itu kan bukan beliau sebagai manusia biasa, tapi beliau adalah manusia plus risalah. Jadi bahwa risalah yang beliau bawa itu memang harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana dia bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam? Ya ketika kemudian dia diaplikasikan, ketika dia itu diterapkan. Bagaimana akhirnya dia itu bisa diterapkan, bisa menyebar ke seluruh alam? Pasti ada para pengembannya. Para pengemban itu pasti harus menempuh gunung, melewati laut, melewati gurun pasir, melewati hutan-hutan, dan seterusnya. Karena ini dunia itu isinya itu. Maka mereka, generasi-generasi para pengemban Islam, memang harus memiliki fisik yang kuat. Termasuk di dalamnya kekuatan itu, tidak lemah itu adalah kunci dasar kekuatan dari seorang mukmin itu adalah imannya. Keimanan itulah sebenarnya sumber dari kekuatan terbesar mereka. Sebelum kekuatan-kekuatan bersifat fisik lainnya. Sebelum kita bicara kita siapkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, sebelum kita siapkan itu dia dengan alat-alat misalkan peperangan yang canggih atau dengan teknologi yang canggih, sebelum kita bicara itu, maka kekuatan terbesarnya, pertamanya itu sebenarnya adalah iman. Keimanan itulah yang akan menjadikan dia meyakini bahwa dia itu diciptakan oleh zat yang tidak berawal, tidak berakhir. Jika seandainya pun kemudian semua orang yang sanggup membantunya itu, misalkan tidak ada, orang tua sudah tidak ada, yang selama ini diandalkan untuk membackup, misalkan ada donatur apa itu ternyata kemudian juga meninggal, dia tetap memiliki kekuatan karena dia menyandarkannya kepada zat yang akan senantiasa ada. Zat yang senantiasa ada itu adalah zat yang memiliki kekuatan bahkan sanggup melakukan hal-hal di luar jangkauan manusia seperti membelah lautan. Yang kemudian kemampuan memberi rizkinya itu adalah dia bisa menjamin rizki semua makhluk yang ada di udara, di atas permukaan tanah, di dalam laut. Jumlahnya semuanya dijamin. Tidak pernah kekurangan. Dia yang kemudian menjamin seekor burung bayi gagak yang ditinggalkan oleh induknya dengan cara menciptakan khasan aroma pada tubuhnya sehingga serangga selalu datang. Dialah yang kemudian menjamin cicak-cicak yang tidak bersayap itu bisa memiliki mangsa dari makhluk yang bersayap. Maka dia tidak akan, dari keimanan ini akan menjadikan dia menjadi orang yang tidak takut dengan kecukupan dan jaminan rezekinya. Dia akan menjadi seorang yang tidak akan terbatas kemampuan fisiknya dan menilai kekuatan itu hanya ada pada hal yang bisa dilihat. Karena bisa jadi Allah sang pemilik sumber segala kekuatan ini yang tadi sanggup membelah lautan untuk Musa dan menyelamatkan kaum-kaumnya itu kalau Allah menghendaki memberikan kita kemampuan itu sedikit saja, maka apapun bisa terjadi. Sehingga dia akan menjadi
generasi yang tidak mudah putus asa ketika menghadapi sebuah kesulitan, tapi dia akan selalu optimis. Selama itu diperintahkan, maka pasti bisa dia laksanakan dengan cara yang terbaik. Seandainya pun kemudian dia mendapatkan keberhasilan, dia tidak akan menjadi generasi yang mudah sombong. Dia tidak mudah frustasi, tapi dia tidak mudah sombong. Itu berawal dari mana kualitas seperti itu, karakter seperti itu? Dari iman. Maka kekuatan pertama yang harus kita munculkan memang kekuatan iman. Meninggalkan anak-anak tanpa memastikan mereka memiliki iman yang kuat, berarti meninggalkan anak-anak yang lemah. Mau mereka kita siapkan dan sangoni dengan harta seberapa banyak ketika dia tidak tahu untuk apa dia hidup, untuk apa kemudian uang ini, dengan cara bagaimana dia belanjakan, maka sebentar kemudian dia akan kehilangan semua harta atau modal-modal fisik sepertinya sudah kita bantu dia untuk kita siapkan untuk menguatkan mereka. Maka iman itu yang pertama. Maka di dalam tuntutan untuk memenuhi profil sebagai seorang yang beriman kuat tadi itu, kita kemudian akan ketemu dengan berbagai macam tuntunan bahwa anak kita harus kuat fisiknya, karena kita diajari oleh Rasul tadi, dipersiapkan untuk mengajari mereka aktivitas-aktivitas berkuda, memanah, berenang. Ini aktivitas untuk mengajarkan mereka, membentuk mereka fisik yang kuat. Diajarkan juga untuk menjadikan mereka itu menguasai ilmu pengetahuan. Itu bagian dari kekuatan yang harus kita munculkan. Meninggalkan mereka menjadi anak-anak yang tidak berilmu berarti meninggalkan anak-anak yang lemah. Sampai kemudian juga bahwa Islam juga meletakkan bahwa di antara kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan adalah juga harta. Maka melengkapinya dengan memberikan dia modal untuk bisa mendapatkan harta sehingga dia bisa semakin melaksanakan amanah penciptaannya. Setelah kita siapkan dia dengan kekuatan iman dan yang lain-lain, itu juga diperbolehkan. Begitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan meninggalkan anak-anak yang lemah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mendidik anak kita pada masa seperti saat ini. Yang ingin saya berikan penekanan kembali adalah bahwa kalau maksud dari pertanyaannya itu semata-mata hanya menyandarkan atau mencukupkan jawaban itu pada aksi yang kita lakukan sebagai perorangan ibu atau aksi dari keluarga kita saja, maka tidak akan ada yang sanggup. Karena lahirnya generasi yang kuat tadi itu akan melibatkan kita, rumah, sekolah pertama, dan guru pertama dan utama. Tapi ada sekolah formal, ada masyarakat sebagai sekolah besar masyarakat, dan ada negara sebagai penerap kebijakan. Justru kalau kemudian kita membatasi gimana caranya menyiapkan anak kita menjadi baik, hanya sebatas ikhtiar itu di level keluarga saja, maka kita akan ketemu dengan hal-hal yang akan membuat kita frustasi, karena itu memang di luar jangkauan kita untuk melakukan. Misalkan hari ini anak-anak kita tanpa kita ajari, tanpa kita ajari di rumah, tanpa diajari juga di sekolah, karena kita sudah memilihkan sekolah yang baik, yang sevisi dengan visi pendidikan keluarga. Ternyata di tengah masyarakat itu mereka diajari oleh sistem yang berlaku bahwa keadilan itu bisa diperjualbelikan, bahwa hukum itu bisa dibeli oleh mereka yang kelompok-kelompok tertentu. Bahkan orang yang kemudian melakukan tindakan biadab, misalkan ketika dia membaca berita tentang orang yang subuh-subuh bangun menyiramkan air panas ke Pak Novel, lalu dia mengatakan dia melakukannya tanpa sengaja karena mau nyiram badan kena mata, dan itu kemudian disistemkan dalam sebuah sistem pengadilan yang disaksikan oleh mereka. Jadi dia akan belajar itu. Oh, ternyata gitu. Enak ya kalau begitu ya, jadi orang yang dekat dengan kekuasaan. Kalau begitu, gimana caranya dekat dengan kekuasaan? Oh, dekat dengan kekuasaan itu caranya ternyata kita adalah menjadi penguasa itu sendiri atau menjadi donatur dari penguasa, sehingga kemudian suara-suara kita didengar. Bisa jadi dia belajar begitu. Lalu kalau kemudian itu kita mau menciptakan sistem peradilan yang adil, yang menjamin keadilan untuk semua,
hanya pada ikhtiar level keluarga, bagaimana caranya? Tidak bisa. Di situ pasti melibatkan kebijakan apa, aturan apa yang dipilih oleh negara untuk diterapkan dalam sistem persangsian kita hari ini. Mungkin ada anak-anak itu bahkan kemudian sampai hari ini tuh merasa frustasi atau merasa sakit hati karena ada orang tua yang mereka cintai, mereka jadi korban ketidakadilan sistem, terbunuh kan. Ada dulu kan kita seorang bapak yang anaknya ketika masih usia dini ditabrak oleh seorang aparat begitu, dan dia mencari keadilan itu hingga puluhan tahun berikutnya sampai pada level tertinggi dia sudah ketemu sama kepala negara. Itu penerapan sistem itu sebenarnya akan menjadi sebuah pembelajaran terbaik untuk masyarakat meskipun tanpa diteorikan, diajarkan di ruang kelas. Mereka akan belajar saja ini sistem hari ini rusak apa tidak rusak, adil apa tidak adil, penguasa hari ini ngeramut rakyat atau menyengsarakan rakyat, itu dia langsung belajar di situ. Lalu bagaimana kemudian kita mau mengambil porsi menciptakan pendidikan yang itu nggak sekedar mencetak guru-guru terampil untuk industri, tapi yang punya visi mewujudkan keberbedaan Islam, menguasai saintek, menciptakan profil pemimpin tertentu. Kalau kemudian kurikulum itu bukan kita yang bikin, sistem pendidikan itu bukan kita yang bikin. Apalagi kemudian sekolah itu yang baik, kurikulum yang baik, itu ternyata hanya bisa dijangkau kalau dia itu punya biaya mahal. Artinya kalau nggak punya biaya ya sudah sekolah asal-asalan lah, tak ketemu gitu. Maka bagaimana kemudian siapa penanggung jawab atas hal ini? Apakah itu menjadi tanggung jawab keluarga? Mengentaskan anak-anak yang nggak bisa sekolah yang ada di jalanan. Apakah itu tanggung jawab kita perorangan? Nggak bisa, nggak sanggup. Sehingga tetap bahwa harus dipahami yang pertama itu begitu. Tanggung jawab melahirkan generasi kuat ini itu adalah tanggung jawab dari semua komponen ini. Tapi di situ ada porsi yang menjadi porsi kita. Di antara contoh porsi kita itu adalah kita tadi itu menyempurnakan kewajiban menyiapkan bangunan fondasi bangunan kepribadian anak kita. Itu tadi kan di usia dini. Usia dini itu mulai dari 0 sampai 7 tahun. Ada yang kemudian meneruskan sampai ke 8 tahun. Itu seandainya pun kita tidak sekolahkan di sekolah formal, itu kita itu mestinya bisa. Maka orang tua itu tidak boleh hari ini itu memiliki ada pada situasi di mana dia tidak pengen menjadi guru bagi anak-anak usia 0 sampai 8 tahun. Dia harus sanggup, dia harus pede, dia harus tahu. Kalau tidak tahu berarti harus mencari tahu. Karena itu begitu tanggung jawab dia pada situasi itu. Jadi dengan bangunan anak saya sudah dewasa dan ini sudah siap bangunan dasarnya, tinggal melejitkan yang menjadi profil tertentu, bentuk tambahan tertentunya. Dia mau saya jadikan sebagai seorang peneliti, belum tentu kita bisa, semua orang tua itu bisa mengajari anak kita menjadi seorang peneliti, seorang biolog misalkan. Kita harus menghadirkan guru lain, kita harus menghadirkan laboratoriumnya, kita harus menghadirkan ruang kelasnya, buku-bukunya, enggak semuanya kita sanggup. Maka berarti di situ itu memang ada kebijakan sekolah formal, ada kebijakan negara. Nah, kalau yang menjadi bagian dari amanah kita itu adalah yang melekat kepada posisi kita sebagai al-ummah madrasah ula, ibu, guru pertama dan utama untuk anak-anak kita harus sempurnakan. Maka tidak boleh ada lagi orang tua hari ini, ibu hari ini yang mati gaya ketika anaknya itu masih usia dini terus ternyata harus belajar dari rumah. Itu mati gaya, bingung, apa mau aku? Terus mau saya apakan gitu ya? Dia bingung. Oh, anak usia dini. Kalau tidak saya titipkan ke PAUD, kalau tidak saya sekolahkan ke TK, terus saya apakan? Ngajar membaca itu mulai dari mana? Ngajar seperti apa? Ngajar motor hal itu kayak apa? Itu harus paham. Maka itu sempurnakan. Sementara untuk mewujudkan penyempurnaan dari komponen-komponen yang lain, disitulah kemudian ada posisi kita sebagai anggota masyarakat. Di sana ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Di sana ada kewajiban dakwah. Dan itu yang kemudian dilekatkan oleh Allah sebagai hal yang akan mengantarkan kita menjadi umat terbaik. Jadi bukan karena kita itu paling tinggi pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi umat terbaik, enggak. Tetapi karena kita mengemban
amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Islam, itu akan menjadikan kita umat terbaik. Bukan karena kita tuh menjadi seorang apa namanya, misalkan insinyur, programmer komputer, itu yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang terbaik karena kemudian gaji kita besar. Enggak. Kalau kemudian dia tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan menjadi bagian dari umat terbaik. Maka itu harus sempurnakan. Nah, termasuk di antara ini adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa menciptakan generasi yang berkualitas ini itu membutuhkan semua komponen ini berfungsi. Visinya harus sama. Dan keluarga visinya tadi berbasiskan Islam. Karena tadi kan bertanya kepada apa si pemberi amanah ini menyuruh kita ngapain, anak kita harus diapakan. Visi itu diteruskan di sekolah. Visi itu dibawa lagi di tengah masyarakat ketika dia memilih aturan apa yang diterapkan oleh negara, bagaimana masyarakat itu kemudian mengatur interaksi di tengah mereka, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan yang salah, apa ukuran salah, apa ukuran benar. Ketika semuanya satu visi berdasarkan iman, maka itulah kemudian nanti bisa kita harapkan generasi kita ini akan lahir dengan sebagaimana seharusnya. Nah, porsi kita ada pada aktivitas melakukan peredaran masyarakat tersebut. Kesadaran bahwa mereka harus hidup bersama Islam, mereka harus membangun semua komponen kehidupan ini berdasarkan iman, dan itu mengharuskan mereka menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi tidak hanya mengatur interaksi dengan dirinya ataupun tentang keluarganya saja, tapi ini semuanya. Ini, ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Yang ketiga tadi tentang memilih sekolah. Ya. Kalau tentang memilih sekolah itu kembali kepada ibu memahami bahwa desain dasar anak kita yang wajib kita wujudkan itu apa kan ini. Dia harus menjadi hamba Allah, bahwa dia untuk mengabdi kepada Allah. Dia harus bisa menjadi khalifah fil ardh. Dia harus menjadi qota'in sakinah imam. Dia nggak boleh lemah. Dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memperkenalkan itu. Nah ini kan tadi kemudian terwujud dalam tiga target ini tadi, syahsiah Islam, menguasai sains teknologi, memilih sekolahnya berdasarkan ini. Kalau ibu-ibu itu mau menyekolahkan anak usia dini, ini sebenarnya tidak harus, karena ini dalam kerangka kemampuan kita pasti orang tua untuk melaksanakan. Kecuali kita tidak mampu, kecuali kita tidak ada. Jadi kalau hari ini itu sebenarnya kita tuh punya potensi untuk menyempurnakan, ya harusnya kita sempurnakan. Kalau hanya karena ketidaktahuan, kurang ilmu, kekurang keterampilan, mulai sekarang mulai diasah, mulai dicari. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan, oh nanti saya mau mencetak dia menjadi seorang bisnismen yang seperti Utsman bin Affan atau seperti Abdurrahman bin Auf misalkan, nah saya membutuhkan untuk mengenalkan dia dengan seorang profil pengusaha ideologis yang sukses. Di situ berarti kan kita akan memilih sekolah lanjutannya apa. Termasuk ketika kemudian nanti di ini kita mau membentuk profil tertentu, dia jadi pakar tertentu, saya nanti berharap dia sekolah tingginya di mana. Nah, ketika milih sekolah di usia dini ini, seandainya kita mau sekolahkan di sekolah formal, maka kita harus pastikan kurikulum yang diajarkan itu adalah kurikulum sebagaimana yang kita harapkan anak kita itu dicetak seperti apa. Di antaranya di sini, karena ini bangunan syariat Islam yang sedang ditata, itu tidak boleh kurikulumnya itu ada justru mereteli atau membongkar bangunan profil syariat anak kita. Akidahnya malah harusnya kita kokohkan, malah dirusak. Misalkan justru meletakkan keyakinan bahwa manusia itu bukan diciptakan oleh Allah, tapi evolusi dari kera misalkan. Itu berarti keliru kalau memilih kurikulum seperti itu. Kalau kita ngotot tetap memasukkan di situ, maka kita punya tanggung jawab memastikan anak kita bisa meletakkan pemahaman itu ada pemahaman yang salah. Kita yang mengoreksi, kita yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu, gambaran memilih sekolah itu seperti apa. Sesuai dengan visi yang harus kita wujudkan pada anak kita. Itu Bu Hanifah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Insya Allah untuk penanya sudah jelas nggak tadi tiga penanya karena waktunya terbatas, jadi kami hanya bisa menjawab tiga pertanyaan dari penanya. Tadi dari Umu Zinia, kemudian Umu Ela Amira, sama Umu Dian Pulan. Nanti bisa menghubungi CP untuk door prize-nya. Ustadzah
Faiza, sebelum diakhiri, mungkin ada closing statement buat kami para bunda supaya bisa semakin mantap gitu untuk mendidik Ananda ini menjadi Ananda yang tangguh gitu tadi. Monggo Ustazah. Ya, Bu Alifa, insya Allah. Jadi ini termasuk nasihat bagi saya pribadi bahwa amanah menjadi seorang ibu, amanah menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak kita itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dia amanah yang besar, tapi kalau kemudian kita menyempurnakannya, maka kita akan mendapatkan imbalan yang juga sangat besar, kemuliaan yang sangat besar. Sebaliknya kalau kemudian kita mengabaikannya, maka amanah itu pasti akan meminta pertanggungjawaban. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang kemudian nanti akan kita diminta itu. Kekhawatiran kita terpisah dengan anak kita tidak bereuni kembali di surganya Allah bersama anak-anak kita. Dan yang paling mengenaskan dari seandainya kemudian kita itu terpisah selamanya. Kalau terpisah hari ini karena anak kita belajar ke pondok mana di luar kota, atau kemudian terpisah karena kematian, sejauh apapun itu masih sebuah perpisahan yang dekat. Ketika kemudian kita sudah menjadi bagian dari orang tua yang meletakkan keimanan itu karena goresan tangan kita, amal solih yang mereka lakukan itu karena kesadaran iman yang menjadi goresan tangan kita, maka kita bisa berharap itu yang akan mempertemukan kita dengan dia, akan menjadi alumni kita sekeluarga di surganya Allah. Dan kalau kemudian anak-anak kita tadi itu ternyata mendapatkan mengenal iman itu tidak dari kita, mengenal amal solih ketika pada syariat itu bukan dari kita, maka sangat menyedihkan membayangkan seandainya kemudian ternyata kita malah berhadapan-hadapan dengan anak kita itu di pengadilan Allah sebagai musuh yang saling menjatuhkan. Jangan sampai kemudian itu terjadi. Maka kesadaran yang kita sudah miliki hari ini bahwa kita adalah ibu, guru pertama dan utama untuk anak-anak kita, marilah kemudian kita sempurnakan dengan ikhtiar terdekatnya tadi, mengilmui apa sih yang dimaksud dengan amanah tersebut. Dan bagaimana kemudian cara kami melaksanakan amanah tersebut. Itu pasti berawal dari kita punya komitmen dulu, menjadi orang yang mau melaksanakan amanah tersebut. Bukan menjadikannya sebagai beban yang ingin segera dialihkan ke orang lain. Dan berikutnya, setelah menyadari bahwa itu amanah saya, tidak bisa saya serahkan ke orang lain, tidak bisa saya alihkan ke orang lain. Orang lain tidak akan ditanya tentang apa yang saya lakukan. Tapi saya yang akan ditanya tentang apa yang saya lakukan pada anak saya ketika saya diberi amanah ini. Maka kemudian kita mengikutinya dengan mencari ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menuntun amal kita. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa beramal dengan benar, dengan tepat. Maka mengilmu itu mengharuskan kita memang menyengaja melakukan, menghadiri majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan ibu-ibu solihah, guru-guru yang akan bisa menjadi penuntun kita, menjadi sumber inspirasi, mungkin bahkan teladan bagi kita untuk bisa kita tiru bagaimana cara menjadi ibu dan pendidik pertama dan utama. Dan yang berikutnya harus sejalan dengan upaya dan ikhtiar kita untuk mewujudkan kesinergian dengan semua pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan generasi yang berkualitas. Karena sebenarnya kita itu bukanlah ibu bagi anak kita saja, tapi kita itu adalah ibu untuk generasi. Kita itu nggak rela kalau anak kita yang kecemplung sungai gara-gara dia sekolahnya itu harus melewati jembatan tali, gara-gara tidak ada yang bertanggung jawab membangunkan jembatan untuk mereka misalkan yang memadai. Tapi kita juga akan merasa tidak terima, tidak rela kalau ada anak-anak siapapun, anak orang manapun yang kemudian menjadi korban karena kelalaian seperti itu. Kita bukan hanya menjadi orang tua yang sedih ketika anak kita menjadi korban narkoba karena ada peredaran narkoba yang merajalela. Tapi meskipun itu bukan anak-anak kita, kita pun juga akan merasa miris, merasa sakit hati, merasa sedih kalau ada anak-anak siapapun jatuh kepada narkoba. Maka karena kita itu ada tanggung jawab sebagai ibu generasi, maka kita juga harus terlibat dalam upaya melindungi generasi secara keseluruhan. Terlibat dalam aktivitas dakwah, itu adalah kewajiban. Maka mewujudkan profil menjadi orang yang siap juga berkontribusi di sektor publik di tengah masyarakat sebagai pengemban dakwah juga harus kita
bina pada diri kita. Saya kira itu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar yang kita lakukan. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Hasil itu biarlah Allah yang kemudian memberikannya sebagai sebuah bonus. Tetapi janji Allah bahwa yang dinilai itu adalah apa yang menjadi ikhtiar kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.